Di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia, kita masih membahas mengenai tema bahu-membahu untuk Indonesia sehat dari bebas kusta ya. Dan hari ini saya juga tidak sendirian karena terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Ada Dr. Febrina selaku Junior Technical Advisor NLR Indonesia, kemudian Bapak Eman Suherman, Ketua TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Dahana Persero. Baik, dan sebelum kita lanjutkan kembali untuk bincang-bincang hari ini, saya juga sudah terhubung dengan penelpon yang sudah menghubungi telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Ada Risma di Tangerang. Selamat pagi Risma. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Risma langsung saja ke pertanyaannya. Baik, terima kasih. Yang mau saya tanyakan adalah program yang dijalankan atau mungkin akan dijalankan, apa aja sih agar mewujudkan Indonesia sehat dan bebas kusta? Oke. Baik, terima Mhm. kasih Risma di Tangerang. Ya, terima kasih. Ya, tadi sebenarnya di awal di segmen pertama kita sudah membahas ya mengenai beberapa program yang sudah digulirkan oleh NLR Indonesia ataupun PT Dahana ya kan. Tapi mungkin bisa disampaikan kembali nih. Dan sekaligus saya mesti undang juga nih buat yang lain ya yang ingin WhatsApp di nomor 0812 118 8181 karena untuk 5 penanya terbaik nanti akan kami pilih mendapatkan e-wallet ya sebesar Rp50.000 masing-masing pemenang dan diumumkan pada akhir acara. Oke, Dokter Febrina terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Risma di Tangerang. Nah, ya. Jadi saya kasih sedikit brief explanation ya. Jadi kalau di NLR ini sebenarnya untuk mencapai zero leprosy itu sebenarnya ada 3 zero. Zero transmission atau mencegah transmisi, zero disability, mencegah disabilitas, dan yang terakhir ada zero exclusion. Ini mencegah eksklusi ataupun stigma. Menghentikan eksklusi ataupun stigma. Nah, beberapa upaya di bawah 3 zero tersebut itu salah satu yang sudah dilakukan adalah tadi ada meningkatkan awareness kan dengan cara lomba suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Kemudian ada virtual run bekerja sama dengan POTADS, POTATS. Terus yang ketiga adalah workshop rutin mingguan selama November bagi orang tua dan anak dengan kusta. Yang keempat, mendukung pemerintah dalam pencegahan COVID-19. NLR juga menyediakan dan mendistribusikan media edukasi. Kemudian yang kelima adalah kegiatan meningkatkan awareness dari nakes dan masyarakat umum. Oke. Nah, kalau sebenarnya programnya sendiri itu sebenarnya ada banyak. Banyak Kita ya. ada ID 001 sampai ID 0015, ada 15 program terpisah yang fokusnya di kusta dan itu implementasinya di provinsi dan kabupaten serta kota yang disupport oleh NLR Baik, gitu. salah satunya mungkin kegiatan pada pagi hari ini juga termasuk salah satu program sosialisasi dari NLR Indonesia juga ya. Betul Melalui sekali talk ya. show dan juga jangan lupa kita juga punya podcast Suka yang bisa Anda dengarkan melalui podcast KBR Prime ya. Baik, dan kalau dari Pak Herman sendiri nih, mungkin untuk menjawab dari pertanyaan Barisma menambahkan dari segmen pertama tadi yang sudah dijelaskan ya, salah satunya adalah melakukan pengobatan massal gitu kan dan juga tracing. Adakah Ya, program-program yang mungkin sedang berjalan atau dalam waktu dekat ini? baik, sebetulnya kita untuk program-program perbaikan taraf hidup bukan hanya kalau dari program kita di BUMN, bukan hanya spesifik untuk penanganan kusta tersendiri, tapi lebih luas lagi. Mungkin ada beberapa program yang sasarannya sebenarnya ada 17 program sesuai dengan SDGs. Nah, dari tiap-tiap program itu kita tadi saya katakan untuk prioritas atau unggulan. Nah, untuk tahun sekarang kita udah mulai terlibat aktif ke kusta khususnya, tapi kita juga untuk penyandang disabilitas lainnya sudah melakukan beberapa program, diantaranya bantuan alat pelindung diri atau sarana untuk kegiatan disabilitas itu bekerjasama dengan Pertuni ataupun SLB. Bahkan ke depannya kita
ada pemberdayaan masyarakat khusus yang disabilitas untuk bisa hidup dari sisi ekonominya. Mungkin Oke. seperti itu. Jadi semua sektor gitu ya, Betul, termasuk sektor kalau kita ekonomi. semua betul Baik. sektor ekonominya. Ya, dan kalau dari NLR Indonesia sendiri data terbaru nih, data terakhir sampai sekarang, kusta ini juga masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Bagaimana gambaran kasus kusta saat ini, terlebih di masa pandemi ya? Seperti apa nih dokter? Nah, ya, kalau untuk angkanya sendiri lebih saya akan menjelaskan yang di area of responsibility saya ya. Jadi sebelum pandemi itu ada 457 kasus aktif kusta di Subang ini ya, Pak. Terus setelah pandemi turun merosot jadi 116. This can be a good news or a bad news. Kalau good news adalah mungkin memang intervensi yang kita lakukan sama berapa tahun ke belakang itu telah membuahkan hasil. Jadi kusta memang prevalensinya berkurang, maksudnya insidensinya berkurang. Tetapi bisa juga bad news karena ada restriksi pandemi COVID-19 yang dimana tidak boleh banyak interaksi, jadinya active case finding atau penemuan kasus atau effort yang dilakukan untuk menemukan kasus itu turun. Orang-orang juga lebih stay at home dan lebih takut menghindari interaksi dengan manusia lain kecuali yang tinggal bareng gitu kan. Nah, itu yang bikin kasusnya mungkin turun. Jadi sebenarnya ini tuh menutupi realitanya. Jadi mungkin sebenarnya kasus realnya banyak masih mungkin sekitar 400 itu masih ada gitu. Tapi yang ketemu cuma 116 karena tidak dilakukan pencarian secara aktif, yaitu karena memang ada restriksi kan untuk keamanan masing-masing juga sih itu. Banyak pembatasan gitu. ya. Betul. Sehingga lumayan juga menjadi kendala ya. Baik. Iya, Dan betul. berikutnya sebelum kita lanjut kembali bincang-bincangnya, saya juga sudah terhubung dengan Jimmy di Duren Sawit. Selamat pagi Jimmy. Selamat pagi. Ya, silakan Jimmy. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mau nanya aja nih, saya apakah ada selain dari NLR ada dari pemerintah sendiri itu punya program sih untuk mencegah kusta ini gitu. Kan kita lagi terpecah oleh pandemi nih gitu. Apakah pemerintah nih serius gak sih sudah serius untuk menangani kusta ini gitu Pak? Baik, terima kasih Jimmy yang ada di Duren Sawit. Nah, kalau menurut pandangan dari Dr. Febrina dan juga Bapak Herman sejauh ini, seperti apa sebenarnya penanganan terhadap kusta ini di Indonesia dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan barangkali? Nah, kalau menurut saya untuk pemerintahnya sendiri sebenarnya sudah sangat serius maksudnya dalam menangani kusta ini. Sudah banyak perhatian yang diberikan gitu kepada kusta. Bahkan alokasi dana per tahunnya setiap tahun meningkat. Karena memang udah nih pemerintah nih udah pengen banget kita tuh eliminasi kusta. Maksudnya nggak cuma eliminasi tapi benar-benar zero leprosy di Indonesia gitu kan. Pengen udahlah ngentaslah dari adanya kusta ini. Dan mereka udah support dari berbagai macam upaya juga. Programnya sendiri, kita punya National Leprosy Control Program, itu program nasional. Terus di setiap dinas kesehatan itu dari mulai Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, sampai pada level desa itu juga semuanya sudah ada kayak penanggung jawabnya masing-masing. Dan memang mereka sebelum pandemi itu benar-benar aktif gitu melakukan berbagai macam program dan implementasi programnya berjalan dengan baik. Kalau ini saya cuma bisa bilang di provinsi-provinsi yang disupport NLR karena lihat langsung di lapangannya gitu kan. Tetapi kalau misalnya setelah pandemi itu memang jadi kendala tersendiri sih. Jadi kayak memang jauh lebih berkurang yang bisa dilakukan karena ada restriksi, ada harus mengikuti protokol, dan itu tuh menurut saya yang mungkin membuat terlihat seperti tidak terlalu aktif effortnya gitu. Tapi aksesnya jadi terbatas ya. Betul sekali. Nah, seperti kita ketahui bahwa penyakit kusta ini kan merupakan penyakit yang boleh dibilang penyakit kuno gitu ya. Udah dari sejak kapan tahu ada. Ya kan, dan kalau dari Pak Herman nih ya, Pak Herman,
Ini selaku juga sebuah BUMN di bidang industri strategis PT Dahana ini, bagaimana memandang kebijakan selama ini dari pemerintah dalam fokusnya untuk meminimalisir ya jumlah penyakit kusta di Indonesia? Ya, ya baik. Kita sebenarnya udah melakukan kerjasama dengan puskesmas, kemudian dengan kader-kader kesehatan di level desa. Nah, cerita yang kemarin untuk ada kusta di sekitar itu, memang kita melakukan tadi tracing dengan pihak puskesmas, sehingga kalau tadi kita langsung ke penderita seperti yang Bu Dokter Febriana katakan, itu ada stigma negatif. Kalau di Subang itu kusta itu penyakit kutukan. Nah itu makanya bagaimana cari program yang bisa masyarakat aware dengan ini. Makanya dikemas dalam program pengobatan gratis. Nah karena dengan begitu orang tidak lagi bahwa tracing itu dilakukan untuk penderita kusta, tapi masyarakat yang ada di sekitar penderita kusta. Dengan perbandingan satu penderita kusta kita tracing sebanyak 20 orang. Alhamdulillah dengan program-program itu masyarakat secara tidak langsung juga terlibat untuk mitigasi terhadap penyakit kusta di sekitar lingkungannya. Mungkin itu, Pak. Baik, ya. Dan sekarang saya akan bacakan juga pertanyaan dari live chat YouTube ya. Ada Fatmala Anggriana. Bagaimana cara penanganan awal untuk mengetahui pasti bahwa itu adalah kusta? Bagaimana jika masih ada stigma kusta di nakes terdekat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dijawabnya nanti. Kita tahan dulu karena kita harus jeda iklan terlebih dahulu ya. Tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.